Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Puji Mustafa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Arduino Uno R3. Semoga video ini bisa bermanfaat. Nah, seperti yang kita ketahui, ada beberapa macam Arduino board seperti Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mini, Arduino Mega, dan lain sebagainya. Yang paling populer itu adalah Arduino Uno. Seperti yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu Arduino Uno R3. Arduino ini merupakan seri terakhir dan terbaru dari seri Arduino USB. Kata Uno di sini berasal dari bahasa Italia yang menandai peluncuran software Arduino IDE versi 1 hingga versi terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu versi revisi 3 atau sering disebut dengan R3. Nah, ini adalah tampilan dari Arduino Uno R3. Arduino Uno R3 ini memiliki berbagai pin yang semua itu diperlukan untuk mendukung sebuah rangkaian microcontroller, sehingga kita tinggal menghubungkan ke komputer dengan kabel USB atau dengan memberikan berupa adapter AC/DC maupun baterai, sehingga kita bisa bermain-main dengan Arduino tanpa khawatir melakukan kesalahan gitu ya. Sekarang kita akan menjelaskan bagian-bagian dari Arduino Uno R3 beserta fungsinya, yang nantinya saya akan kasih tanda di bagian-bagian dari Arduino Uno ini. Yang pertama, ini kata Uno, yang pertama yang ini adalah power USB. Ini berfungsi sebagai suplai listrik ke papan Arduino dan sebagai media tempat pemasukan atau memasukkan program dari komputer ke Arduino Uno ini. Ini adalah power USB-nya gitu. Selanjutnya yang kedua ini adalah kristal osilator. Kristal osilator ini digunakan sebagai layaknya detak jantung pada Arduino yang membuat dia bisa mengirimkan data ke microcontroller agar beroperasi pada setiap detakannya. Jumlah detakan ini sekitar 16.000 kHz atau setara dengan 16 MHz. Ini digunakan sebagai timer atau penghitung, lalu penghitung dari koneksinya. Sebagai penghitung timernya atau timer ya, itu ya pokoknya mah. Lalu selanjutnya yang kedua ada yang ini namanya voltage regulator atau sering disebut dengan IC regulator. Ini digunakan untuk menstabilkan tegangan listrik yang masuk ke Arduino dari power jack eksternal yang menuju ke pin 5 volt yang nanti kita akan jelaskan ya. Yang mana sih pin 5 volt itu? Power jack ini bagian power jack yang fungsinya ini selanjutnya selanjutnya ya. Ini
Ini adalah power jack. Bagian ini berfungsi memberikan tegangan listrik ke Arduino apabila kita tidak menggunakan power USB. Jadi selain menggunakan power USB yang dari USB, kita bisa menggunakan power jack ini untuk memberikan suplai tegangan ke Arduino. Sumber listrik untuk Arduino dengan tipe power jack input ini sekitar 5 sampai 12 volt, 12 volt gitu. Ini adalah power jack-nya ya. Jadi sumber tegangan yang dari luar. Dan selanjutnya ini dulu. Selanjutnya yang ini adalah pin-pin, ada pin reset, pin 3,3 volt, pin 5 volt, pin ground, dan pin dari Pin. Kita bahas. Yang pertama ada pin reset. Pin reset ini, yang ini, pin reset ini digunakan untuk mengulang program Arduino dari awal atau mereset program Arduino. Jadi ketika kita akan mereset sebuah program yang telah kita install atau kita program ke dalam Arduino ini, kita bisa menggunakan pin reset ini dengan cara menghubungkan dengan singkat antara pin reset dengan ground, atau kita bisa menggunakan bottom reset nanti yang ada itu. Ini pin reset. Yang kedua ada pin 3,3 volt yang ini. Nah, pin 3,3 volt ini berfungsi sebagai pin positif untuk menggunakan tegangan 3,3 volt. Jadi komponen-komponen yang menggunakan voltage 3,3 volt, kita bisa menggunakan pin ini. Selanjutnya ada pin 5 volt. Pin 5 volt ini sebagai pin positif untuk komponen-komponen yang menggunakan voltase 5 volt. Jadi ketika komponen-komponen itu menggunakan voltase 5 volt, kita menggunakan pin-pin ini. Pin 5 volt ini juga sering disebut dengan pin PCC. PVC ya, sering disebut dengan pin itu. Nah, selanjutnya ada pin ground. Yang ini pin ground. Pin ground atau pin negatif dalam sirkuit elektronik yaitu akhir dari setiap jalur listrik. Jadi ujungnya itu ke sini. Jadi semua harus ke ground itu agar bisa bekerja. Yang selanjutnya yang ini ada pin-pin. Pin-pin ini adalah singkatan, kalau pinnya itu sebuah singkatan kepanjangan dari voltage in. Jadi pin ini adalah pin penambah tegangan yang berfungsi untuk memasok listrik tambahan dari luar. Jadi ketika kita tidak menggunakan power USB yang dari power USB tadi atau power jack, itu kita bisa menggunakan pin-pin ini sebagai sumber tegangannya. Jelas kalau pin ini besarannya 5 volt. Jadi kita bisa menggunakan pin ini untuk suplai listrik ke Arduino-nya gitu, sebesar 5 volt, tapi ya tidak bisa lebih gitu. Nah itu. Jadi ketika kita menggunakan ketika kita menggunakan power jack, kemudian kita juga menggunakan pin-pin ini. Nah, ini dilindungi dengan dioda yang fungsinya jadi kita hanya satu saja yang bisa digunakan. Walaupun ini ada supply, ketika dua-duanya dipakai maka hanya satu yang terpakai gitu. Jadi tidak, bahasanya tidak konslet atau tidak bertabrakan gitu ya. Itu sebagai pelindung saja untuk menghubungkan.
Itu fungsi dari dioda. Dan pin-pin ini nilainya sebesar 1 ampere. Jadi hanya bisa bekerja di 1 ampere saja dengan tegangan 5 volt. Jadi pin-pin ini ya 5 volt. Tapi bisa juga kita menggunakan yang 3,3 volt. Tergantung dari regulatornya. Apakah menggunakan yang 3,3 atau 5 volt gitu. Itu fungsinya. Selanjutnya ada ini analog. Pin analog. Pin analog ini ada 6 pin dari analog 0 sampai 5 dengan jumlah 6 pin yang fungsinya untuk membaca sinyal dari jenis-jenis sensor analog. Gitu. Jadi ini bisa sebagai in untuk membaca dari sensor-sensor yang analog. Contohnya apa sensornya? Contohnya ada sensor jarak, sensor suhu dan sebagainya. Dia bisa masuk ke analog gitu. Jadi kalau sensor jenis analog ini yang nilainya berubah-ubah gitu, tidak hanya satu nilai. Gitu. Dia itu pin analog ya dari analog 0 sampai 6. 6 pin analog ini pada dasarnya memanfaatkan ADC, yaitu singkatan dari analog to digital converter. Jadi pin ini berfungsi sebagai pin input analog maupun sebagai pin input output digital. Jadi pin ini kita bisa rubah tuh, kita bisa gunakan pin in analog untuk menerima sensor-sensor yang memiliki nilai analog, atau kita bisa juga pin ini digunakan untuk pin input output digital gitu. Itu bisa. Itu contohnya dari proses dari SDC atau analog to digital. Contohnya ketika kita berbicara di telepon. Gitu. Di setiap telepon itu ada itu apa namanya? Mikrofon. Nah, mikrofon. Jadi mikrofon itu adalah salah satu contoh dari analog to digital. Jadi dari mengkonversi gelombang suara menjadi tegangan analog, kemudian melewati perangkat edisi ini yang mengkonversi lagi data analog menjadi digital. Data digital ini yang nantinya akan dikirim ke penerima melalui internet. Itu salah satu contoh dari analog to digital converter. Itu pin-pin analog yang ini ya 0 sampai 5. Jadi pin analog in itu untuk menerima dari sensor-sensor analog, atau bisa juga digunakan untuk pin input atau output digital gitu. Yang selanjutnya ada IC. Nah ini IC namanya IC apa ya? Lupa. IC Atmega, ada di sini. IC Atmega 328P. IC kepanjangan dari Integrated Circuit alias otak dari papan Arduino-nya. Ini adalah otak dari papan Arduino-nya yang mengatur pin-pin pada Arduino IDE yang diprogram oleh papan Arduino ini untuk mengatur pin-pin digital dan analog. Jadi kode program yang kita buat di Arduino IDE, program itu kemudian dimasukkan ke sini. Nah, ini yang mengatur dari pin-pin digital ini, analog dan pin digital yang ada di atas, nanti kita akan bahas.
yaitu adalah fungsi dari IC microcontroller Atmega 328. Jadi sebagai otaknya, prosesornya. Selanjutnya ada, nah ini tombol reset yang tadi, reset bottom. Tombol reset ini untuk mengulang Arduino, jadi mereset programnya, jadi menjalankan dari awal itu. Selanjutnya ada LED. Ada LED on ini LED power indikator ini atau lampu indikator power akan menyala yang menandakan Arduino sudah mendapat suplai listrik dengan baik gitu. Jadi ketika lampu ini menyala, berarti tandanya Arduino ini berfungsi, sudah menerima suplai listrik dengan baik. Kalau tidak menyala, berarti ada salah satu yang salah gitu. Kemudian ada yang kedua, ada LED TX dan LED RX. Nah, yang ini TX dan RX. TX ini kepanjangan dari transmit ya, transmit dan RX kepanjangan dari receive. Jadi ketika LED ini berkedip saat pemrograman IC atau papan Arduino berlangsung, LED TX yang menyala. Kalau LED TX yang menyala itu adalah tandanya sedang ada terjadi pengiriman data dalam komunikasi serial. Jadi kalau TX itu sedang ada pengiriman data yang terjadi dalam komunikasi serial. Kalau RX itu ketika menyala berarti sedang terjadi penerimaan data. Kalau TX itu transmit, pengiriman. Kalau receive itu penerimaan data dalam komunikasi serial gitu. Komunikasi serial ini digunakan untuk saling bertukar data antara papan sirkuit Arduino dan papan serial lainnya seperti komputer, display, sensor, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada ini pin digital. Pin I/O sering disebut dengan pin I/O digital. Pin I/O ini adalah input-output digital, jadi pin I/O digital. Nah, pin digital ini memiliki 14 pin dari 0 sampai dengan 13 dengan jumlah 14 pin. Pin digital ini adalah cara mempresentasikan tegangan dalam satu bit, misalnya 1 atau 0. Pin digital ini memang dirancang untuk dikonfigurasi sebagai input maupun output tergantung kebutuhan pengguna. Jadi pin digital ini bisa dikondisikan untuk input, output, ataupun output. Ada dua kondisinya. Yang pertama, pin digital itu menyala atau mati. Kondisinya hanya ada dua, menyala atau mati. Itu mana kameranya mana? Oh ini, menyala atau mati. Itu. Saat kondisi menyala, tegangan dalam pin tersebut itu dalam keadaan tinggi atau high volt, yaitu sebesar 5 volt ya. Jadi saat menyala itu voltasenya 5 volt. Sedangkan saat mati tegangan dalam keadaan rendah atau low. Ada high, ada low. Kalau high 5 volt, kalau low 0 volt. Pin digital ini berfungsi untuk memberikan nilai logika antara 0 dan 1. Itu.
atau untuk mengendalikan komponen output yang lainnya seperti LED, relay ataupun sebagainya sejenisnya. Dan pin ini termasuk pin yang banyak digunakan saat membuat sebuah rangkaian. Tuh, jadi pin-pin ini yang banyak digunakan. Gitu. Nah, ada tanda-tanda khusus ini. Ada tanda-tanda khususnya seperti pin 3, 5, 6, 9, 10, 11. Nah, ini pin-pin 3, 5, 6, 9, 10, 11 ini adalah pin-pin PWM atau pin pulse width modulation. Artinya, pin ini digunakan untuk membangkitkan PWM yang fungsinya bisa mengatur tegangan output, bisa untuk yang tujuannya bisa untuk digunakan untuk mengatur kecepatan kipas atau mengatur terang dari cahaya lampu gitu. Ini jadi khusus yang ini yang 3, 5, 6, 9, 10, 11 ini digunakan bisa mengatur tegangan outputnya ya, jadi bisa atur, tidak harus 5 volt terus itu bisa atur, bisa 4 volt atau sebagainya gitu. Yang tujuannya untuk mengatur tegangan yang nantinya untuk mengatur yang lainnya, bisa diatur untuk kecepatan kipas atau terangnya cahaya itu dari sini gitu. Dan pin digital ini dapat digunakan sebagai saklar. Jadi ini bisa digunakan untuk saklar saja pemicu trigger gitu ya. Gitu. Dan ini ada pin ground itu sama seperti yang tadi. Yang terakhir ini ada RF. RF sendiri singkatan dari analog reference yang fungsinya untuk mengatur tegangan referensi eksternal. Ini yang mengatur tegangan referensinya dari eksternal. Biasanya kisaran 0 sampai 5 volt. Ini RF. Pin-pin di sini semua yang ada di rangkaian microcontroller ini, mana bentar, kita kembali ke yang utama. Tampilan utama dari microcontroller. Ini power USB. Nah, ini pin-pin ini yang ada di microcontroller Arduino Uno diperuntukkan untuk mendukung sebuah rangkaian microcontroller yang dihubungkan ke komputer maupun dengan power eksternal agar kita dapat menggunakan Arduino Uno ini untuk merangkai alat-alat yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, bahasa yang digunakan dalam Arduino Uno ini menggunakan bahasa C, pemrograman C, yang versinya sudah lebih disederhanakan dan telah dilengkapi dengan library untuk mempermudah dalam pemrograman Arduino. Nah, nantinya bahasa pemrograman ini diketik pada suatu software khusus bernama Arduino IDE. Jadi Arduino IDE ini kita bisa melakukan pemrograman kompilasi, pemrograman debugging atau proses download ke Arduino-nya dengan sekali klik saja gitu. Jadi dengan menggunakan Arduino IDE kita bisa membuat programnya di sana, dikompilasikan, kemudian kita cari tahu kesalahannya atau proses debuggingnya. Kalau untuk mengirimkannya juga kita tinggal klik saja di sana lalu terkirim ke ini prosesor Atmega. Itu adalah penjelasan
singkat mengenai Arduino Uno. Mohon maaf ketika banyak salah, kalau ada yang kurang mungkin ya mohon diingatkan. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.